Halo saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkra. Tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 11 Mei 2022. Bersama saya, Saudara Galilea Dinar Asta Pradika. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima sabda dari Tuhan. Untuk itu kita satu hati di dalam doa terlebih dahulu. Kita berdoa. Ya Tuhan, Sang Sumber kehidupan bagi kami mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan kasih. Kami dijagai di dalam istirahat kami semalam, sehingga kami saat ini ingin mengawali hari kami dengan kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi arahan bagi kehidupan kami untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu Tuhan, berfirman-Lah, karena kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, saya mengajak setiap kita untuk membaca Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-38. Yohanes pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-37 sampai dengan yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Nah saudara, demikianlah pembacaan kita. Berbahagia setiap mereka yang bukan hanya mampu membaca firman Tuhan, namun juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang terkasih, di dalam pembacaan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada perikop ini, yakni Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Ketika kita mendapatkan satu judul dalam perikop ini, ketika Yesus ditolak orang Yahudi, pastilah kita sangat tahu betul mengapa Yesus itu selalu ditolak. Padahal Yesus itu selalu memberikan yang terbaik kepada semua orang yang ia jumpai. Ya, Yesus itu bukan hanya dapat berkata-kata, ya, yang mengajarkan tentang kasih, yang mengajarkan tentang berbagai macam hal, ya, berkaitan dengan iman kepada Allah, gitu ya. Namun ia juga melakukan apa yang ia katakan, sehingga firman yang keluar dari Yesus benar-benar terasa hidup bagi orang-orang yang kala itu mendengarkannya. Ya. Mereka bukan hanya mendengar, tapi mereka juga menyaksikan keteladanan yang Yesus lakukan, gitu ya. Nah, hal inilah yang membuat banyak orang menjadi percaya. Banyak orang yang akhirnya mengikut Yesus. Banyak orang yang akhirnya memiliki rasa untuk aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepada Yesus, ya. Dengan ia menjadi para pengikutnya, ya. Kemanapun Yesus berada, mereka selalu mengikuti. Sedangkan sebaliknya, di dalam bacaan kita, ya, orang Yahudi yang menolak Yesus, bagaimana kiprahnya? Sangat jelas dan banyak sekali kalau kisah orang Yahudi di dalam bacaan kita, terutama di bagian Injil, bagaimana mereka itu sangat menjadi orang-orang yang bisa dikatakan paham tentang firman Tuhan, ya, namun mereka tidak bisa melakukannya. Mereka gencar dalam berkata-kata, membagikan firman Tuhan, ya, sangat fasih dengan yang namanya hukum Taurat, namun seringkali mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan, yang mereka berikan, gitu ya. Dan itu membuat banyak orang merasa tertekan. Loh, kok ikut Allah, kok sepertinya susah ya, kok sangat dituntut dengan kesempurnaan, gitu ya. Itu yang membuat mereka menjadi enggan untuk mengikuti orang Yahudi, dan bahkan orang-orang Yahudi menjadi kelompok-kelompok elit yang sangat tidak tersentuh, gitu ya. Padahal karya Allah di dalam dunia itu berupaya untuk menyentuh semua orang, tetapi dengan pelayanan yang diberikan oleh orang-orang Yahudi, ya, yang bersifat tadi, ya, mengeksklusifkan dirinya, membuat banyak orang kemudian meragukan, apakah mengikut Tuhan itu seperti ini? Nah, di bagian yang kita baca tadi, terutama di bagian 37 dan 38, ini mengungkapkan mengenai respon Yesus, ya. Yesus mengetahui apa yang terjadi kepada orang Yahudi dan Yesus menegur kepada orang-orang Yahudi, ya. Nah, makanya dikatakan di sana bahwa Yesus itu tidak mengabaikan
Meskipun Yesus tahu bahwa orang Yahudi itu tidak suka kepada dirinya, ia tahu bahwa orang Yahudi itu selalu menjadi oposisi gitu ya, yang selalu tidak mendukung pelayanan Yesus. Tetapi apakah kemudian Yesus abai ketika mereka salah? Apakah Yesus tidak menegur ketika jalan yang diambil oleh mereka itu tidak berkenan? Tidak ya. Yesus justru tidak mengabaikan. Yesus justru memperhatikan mereka. Makanya Yesus katakan di ayat 37 dan 38 gitu ya, supaya mereka itu memperhatikan. Kalau memang Yesus itu tidak melakukan, ya pantas saja mereka tidak percaya. Tetapi kalau Yesus melakukan apa yang ia ajarkan, maka mereka diminta untuk percaya. Ya, karena apa yang dikatakan Yesus itu juga dilakukan gitu. Tapi namanya saja orang Yahudi yang sudah dari awal memang tidak suka dengan kehadiran Yesus, maka kebaikan dan kebenaran yang dinyatakan justru tidak dianggap benar ya. Kebenaran itu serasa bisa dibelokkan, seolah-olah apa yang dilakukan Yesus itu salah. Nah, inilah yang menjadi pembeda antara Yesus dengan orang-orang Yahudi gitu ya. Orang Yahudi yang sudah merasa tidak suka dulu, maka apapun firman yang dibagikan oleh Yesus ya pokoknya itu salah. Padahal itu menjadi salah satu hal yang harusnya mereka nyata. Oh iya ya, Yesus itu bukan hanya bisa berkata, tetapi ia melakukannya. Dan ia harusnya memeriksa dirinya lagi. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita mungkin kita menjumpai orang-orang yang tidak kita sukai ya. Orang-orang tersebut mungkin biasanya terkenal dengan susah untuk dikasih omong ya, susah untuk diajak ngobrol gitu ya. Karena ya memang terkenal susah gitu ya. Dan seringkali ketika orang itu salah, setiap orang mengajukan orang lain untuk, ya sudah kamu saja yang ngomongin ke dia. Kalau saya ngomong kok saya wah susah banget gitu ya. Dan yang terjadi apa? Semakin banyak orang yang membiarkan saja, sehingga orang tersebut justru semakin jatuh di dalam kesalahan yang ia alami. Padahal setiap kita diundang untuk boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain ya. Nah, ini menjadi suatu teguran bagi setiap kita. Bukankah ketika kita mengabaikan mereka, ketika tahu bahwa ada ketidakbenaran yang terjadi namun kita tidak mau memperbaikinya, tidak mau memberikan teguran kepada mereka, sebenarnya kita bersikap abai ya, sama seperti orang-orang Yahudi yang menolak Yesus gitu ya. Karena sudah dasarnya tidak suka, ya sudah pokoknya yang namanya kebenaran itu malah bisa disalahartikan lagi. Nah, biarlah firman hari ini boleh mengajak setiap kita untuk kita memiliki kesadaran untuk mau menegur setiap mereka, tidak abai kepada mereka. Kalau mereka salah ya mari kita mendekati perlahan. Ya memang ada proses yang tidak mudah, harus ada pendekatan-pendekatan atau mungkin bahkan kita tidak diterima. Tapi mari kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya hati yang keras tadi diubah menjadi hati yang lunak, sehingga firman Tuhan dapat dinyatakan dan relasi kita dengan mereka, orang-orang yang dikenal susah, orang-orang yang tidak kita sukai, boleh berangsur kembali menjadi normal kembali. Relasi itu boleh kembali terjalin dengan Allah. Dan biarlah firman hari ini boleh mengingatkan kita untuk kita terus menyatakan kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman hari ini juga menjadi undangan setiap kita untuk boleh memproses diri kita. Biarlah Tuhan bukan hanya mengubah orang lain, tetapi juga mengubah kita terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi pengingat bagi setiap kita. Amin. Mari kita satu hati di dalam doa untuk menutup renungan. Ya Tuhan Allah Bapa kami memohon hikmat yang daripada Tuhan sajalah. Ketika kami seringkali berjumpa dengan orang-orang yang kami anggap susah, anggap sulit ya, bahkan ketika mereka melakukan kesalahan, kami lebih memilih untuk bersikap abai, membiarkan mereka. Padahal kami tahu Tuhan memanggil setiap kami untuk kami boleh saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tuhan, biarlah melalui firman-Mu hari ini Engkau boleh memperteguh setiap kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang bukan hanya mampu berbicara, berdiskusi tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi anak-anak-Mu yang mampu menghidupi, meneladani betul firman-Mu. Untuk itu kami mohon hikmat dan anugerah-Mu supaya kami dapat menjadi pelaku firman-Mu ini. Inilah Tuhan, seluruh doa kami memasrahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan saja.
Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan hari ini, tepat di hari Rabu tanggal 11 Mei. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Tetap ingat selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.